Semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan koi. Pada video kali ini kami ingin berbagi pengalaman pahit kawan-kawan, di mana ratusan buraya ikan koi kami mati secara mendadak gitu. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya? Padahal telah kita rawat dengan baik gitu. Oke kawan-kawan, ini pada dua hari sebelum terjadi musibah itu, buraya koi kami yang kecil ukuran 8-12 cm itu Masya Allah ya, kalian bisa menyaksikan sendiri ya, cukup menarik ya. Alhamdulillah, ini jumlahnya sekitar 500-an kawan-kawan, sekitar 500 ekor, dan ini kita pelihara di kolam terpal ukuran 2x1 dengan kedalaman sekitar 70 cm kawan-kawan, tapi airnya sekitar 40 cm kawan-kawan. Nah, ini memang buraya koi kami sudah kita pisah-pisah ya, kita sortir ya, antara yang kecil, kemudian yang medium, dan yang jumbo. Nah, yang pada kolam terpal yang silver ini adalah yang kecil kawan-kawan, yang pertumbuhannya kecil. Nah, ini untuk buraya koi kami yang medium ukurannya 13-17 cm itu juga pada kami ambil videonya pada H-2. Kebetulan kami ambil ini videonya, itu juga gitu kawan-kawan, kalian bisa menyaksikan ya. Alhamdulillah ya, semangat banget ya dia menyambut kita. Jadi kalau kami datang gitu, dia selalu begitu kawan-kawan, mendekat dan menyambut seperti ini, berputar-putar begitu, semangat gitu ya, untuk menunggu makanan gitu. Jadi mana makananku gitu. Inilah kawan-kawan, buraya ikan koi kami. Ini kira-kira kisarannya antara sekitar 200-an kawan-kawan. Jadi yang kita kelola di kolam terpal ini 2x1 meter ini, untuk yang koi medium itu sekitar 200 ekor kawan-kawan. Ini juga alhamdulillah tampak sehat ya kawan-kawan ya, pada H-2 ini. Nah, ini kawan-kawan, menyenangkan ya, alhamdulillah ya, pada sehat semua ini, alhamdulillah ini. Nah, ini kawan-kawan. Nah, selanjutnya kami juga ingin menunjukkan kepada buraya koi kami yang jumbo kawan-kawan. Nah, ini koi kami yang jumbo kisarannya sekitar 18-22 cm kawan-kawan. Ini pada hari -2 juga gitu ya. Itu juga senantiasa tampak sehat begitu ya, menyambut kalau kita datang itu dia menyambut, menari-nari gitu kawan-kawan, menunggu makanannya gitu kawan-kawan. Nah, ini jadi buraya kami ini di usia menjelang 6 bulan, jadi 5 bulan lebih lah gitu, hampir 6 bulan kawan-kawan. Ya memang ukurannya seperti itu karena kita kelolanya di kolam terpal kawan-kawan, sehingga pertumbuhannya ya memang jauh lah apabila dibanding dengan kolam tanah gitu atau kolam sawah. Tapi ya alhamdulillah lah sudah cukup bagus ini kawan-kawan, menurut kami ya gitu, pertumbuhannya sudah cukup bagus. Nah, selanjutnya, nah ini kawan-kawan, apa yang terjadi, musibah itu datang kawan-kawan. Jadi musibah ini terjadi adalah pada saat kolam koi kami ini suplai daya listriknya mati. Nah, kenapa mati? Nah, kebetulan kawan-kawan ada salah satu teman kami yang mencabut instalasi listriknya. Mati semua, mati listrik, padahal nggak punya lain, tadi gerinda ada gitu. Nah, itulah kawan-kawan respon kami lagi kondisi marah itu kepada teman kami yang mematikan instalasi listriknya. Jadi dia mencabut instalasi listrik yang ada di kolam buraya ikan koi ini, sehingga
ventilasi mati dan juga filter juga mati kawan-kawan. Dan itu berlangsung kurang lebih mungkin setengah hari atau hampir 1 hari ya, karena sore hari waktu saya mau ngasih makan, sorenya kaget saya melihat kondisinya seperti itu di kolam ini. Kawan-kawan menyaksikan tadi ya, ini untuk kolam yang medium ini. Kemudian untuk yang jumboknya itu dia berada di dasar kawan-kawan. Jadi yang terbanyak adalah yang di kolam kecil tadi, yang matinya sangat banyak kawan-kawan. Nah itulah kawan-kawan, jadi betapa bahayanya kita pelihara ikan koi tanpa instalasi listrik ya. Nah ini kawan-kawan, jadi setelah kita angkat ya buraya ikan koi kita yang mati-mati itu, kemudian kita ambilin ya yang betul-betul sudah nggak bernapas. Kalau yang masih bernapas coba kita biarkan. Dan ini kawan-kawan jumlahnya yang mati adalah 413 ekor kawan-kawan. Wah, subhanallah ya, banyak betul gitu kawan-kawan. Jadi kita rawat 5 bulan lebih, hampir mendekati 6 bulan, itu mati dalam waktu 1 hari, dalam sekejap itu. Pagi itu kami masih ngasih makan dan masih aman aja. Sore hari kami mau ngasih makan, kondisinya seperti kawan-kawan saksikan tadi. Ya Allah, jadi luar biasa ini. Nah yang kemudian untuk kolam yang mediumnya, buraya medium, itu juga kita ambilin ya ikan-ikan yang mati begitu. Dan berapa jumlahnya yang mati kawan-kawan? Jumlahnya adalah sebanyak ini kawan-kawan, 29 ekor. Nah ini kawan-kawan, jadi inilah musibah yang harus kami terima ya, ujian yang harus kami terima dengan adanya kematian suplai listrik ya, daya listrik untuk di kolam buraya ikan koi kami ini. Nah ini kawan-kawan, jadi subhanallah ya, sedih banget ya. Nah sebaliknya dia untungnya di sini luas kolamnya, karena kolamnya luas akhirnya masih bisa bertahan ya, yang sempit itu. Nah itu kawan-kawan, itu respon kami kepada kawan kami ya. Jadi kami cukup marah pada saat itu. Nah pelajarannya apa kawan-kawan yang kami peroleh dari musibah ini? Pelajarannya adalah tadi ya, kawan-kawan menyaksikan untuk ikan koi yang kita rawat di kolam kecil itu mengalami kematian massal gitu ya. Nah sedangkan yang di kolam besar itu tidak mengalami kematian apapun. Padahal yang di kolam besar tadi kawan-kawan itu jumlahnya ada sekitar 3.000 ekor, tidak ada satupun yang mati kawan-kawan. Nah untuk itulah pelajarannya, antisipasinya adalah kalau kita membesarkan buraya ikan koi sebaiknya harus di kolam besar, tidak boleh di kolam kecil ya kawan-kawan, karena stok oksigennya menjadi sedikit ya gitu ya, karena kolamnya kecil, dimensinya kecil, itu stok oksigennya menjadi sedikit. Nah untuk itulah akhirnya semua buraya ikan koi yang kami tersisa itu kita pindahkan ke kolam besar kawan-kawan, agar volume air ya itu cukup banyak, dimana juga kandungan oksigen cukup banyak. Nah pada hari yang sama ini buraya kami yang kita pelihara di kolam besar sejak awal itu tetap sehat kawan-kawan dan aktif itu. Jadi beda banget itu, selisih 3 hari setelah musibah mereka sudah pulih kembali kawan-kawan, yang buraya kami yang di kolam besar ini. Jadi tidak mengalami stres apapun gitu ya, apa trauma apapun ya, dia aktif lagi gitu. Nah inilah masya Allah ya, sedih banget jadinya nih, ada perbedaannya. Nah ini kawan-kawan, jadi di hari ketiga untuk buraya koi kami tersisa yang itu masih mengalami trauma kawan-kawan dan menjadi liar kawan-kawan. Jadi kalau kita datang dia tambah takut dia bukannya mendekati kita begitu ya, tambah takut dia kabur menjauh gitu di sana, di bawahnya pancuran itu, filter itu kawan-kawan.
Nah ini kebetulan juga kami belum menyiapkan filter, jadi akhirnya filter kolam kecil kami kita pindahkan di sana sehingga ada 3 itu kawan-kawan. Jadi filter kolam kami kecil kita pindahkan di kolam besar, karena ini pemindahan ini tanpa rencana ini karena musibah tadi ya, kita segera berantisipasi kawan-kawan. Nah itulah kawan-kawan keadaannya ya. Jadi kasihan ya, dia berenangnya kelihatan ya stres itu ya, mutar terus cepat gitu berenangnya, jadi liar itu menjadi. Dia mengalami traumatis yang luar biasa kawan-kawan. Jadi itulah kawan-kawan ya, hati-hati kalau kawan-kawan ingin membesarkan buraya ikan koi, sebaiknya wajib di kolam yang dimensinya besar ya, jangan sekali-sekali di kolam kecil karena kandungan oksigennya akan terbatas. Nah ini pada hari yang sama, di hari ketiga, buraya koi kami yang di kolam besar, wah semakin sehat kawan-kawan, semakin sehat, aktif gitu ya, semangat ini. Nah ini kita ambil ya, kita gambarnya menjelang dia makan pagi ini. Nah ini dia semangat banget ya. Kalau yang tadi dia stres gitu ya, menjauh. Kalau ini enggak kawan-kawan, ini mendekat ini, alhamdulillah ya, mendekat dan terus dia berenang ini, nunggu mana makanan ini kok belum diberikan ini gitu. Nah, dia seperti itu dia terus itu. Jadi ini dia berlarian ini bukan dalam keadaan stres kawan-kawan, ini berlarian menunggu makanannya ini, kok belum datang nih, belum ditaburkan ini makanannya gitu kawan-kawan. Jadi karena apa, dia mendekat ke kita, jadi dia stres. Kalau tadi kan dia berenang cepat tapi menjauh gitu ya, jadi itulah bukti bahwa dia kondisi stres kawan-kawan. Jadi sedih ya musibah ini ya. Jadi kawan-kawan mohon ya, kalau kawan-kawan mengelola buraya ikan koi di kolam tidak tanah ya, bukan kolam tanah atau bukan kolam sawah begitu, melainkan di kolam terbatas, kolam terpal, hati-hati ya, instalasi listrik harus betul-betul dijamin, jangan sampai ada terganggu ya. Nah ini kawan-kawan, ini bukti hari ke-12 pun tuh buraya koi kami yang tersisa tadi masih terlihat stres kawan-kawan dan trauma. Nah itu kawan-kawan, berenangnya masih menjauh terus gitu, jadi lama kawan-kawan, dampaknya itu lama sekali, jadi musibah itu, jadi dia luar biasa itu. Saya juga kasihan juga ya, kami akui sih memang buraya ikan koi kami ini bukan yang grade A ya, betul, tapi kalau kami hobi ikan ya mohon maaf ya, bagi kami tidak melihat grade-grade-nya. Yang kami lihat adalah ikan ini sehat atau tidak gitu ya. Karena ini menyangkut ke hobi ya, bukan bisnis ya, bukan untuk jual beli ikan ini ya. Jadi konsepnya bukan jual beli ikan, tapi untuk hobi gitu. Jadi bagi kami meskipun buraya koi kami ini adalah buraya bukan grade A gitu ya, kelas lokal lah, kelas pasaran begitu, tetapi kami juga mengalami kesedihan yang luar biasa ini kawan-kawan dengan kondisi yang kayak gini ini. Jadi sedih gitu ya, kita rawat sejak kecil gitu, sejak lahir selama 5 bulan lebih, hampir 6 bulan gitu. Nah ini kita coba beri makan kawan-kawan, tidak ada respon kawan-kawan tuh, responnya lambat betul. Dan ini setiap hari kayak begini kawan-kawan, sedih juga tuh. Jadi kalau kita datang kita kasih makan, nggak mau dia ngerespon itu, kita tinggal baru nanti dia makan gitu. Padahal yang menarik buat kita sebagai pehobi ikan kan, pada saat kita datang kita masih makan, dia menyambut dengan antusias gitu ya. Nah itulah kebahagiaan kita ya, kita ikannya juga senang dapat makanan, kita juga senang gitu melihat ikannya sehat dan antusias makan. Nah ini setelah beberapa kali kita beri makan, baru dia mau makan itu pun juga kurang antusias tuh. Nah, kalau nggak bisa nyaksikan ya dari kejauhan itu, dia makannya ala kadarnya aja gitu. Sedih ya kawan-kawan ya. Jadi luar biasa ini. Jadi makanya kami memberi judul Koiku Sayang, Koiku Malang gitu. Niat kami adalah memisahkan, disortir ukurannya antara yang kecil, medium dan jumbo, agar dia makannya itu bisa tidak bersaing begitu ya. Jadi semua dapat makan dalam porsi yang banyak, baik yang kecil maupun yang sedang dan maupun yang jumbo gitu ya, sehingga harapannya pertumbuhannya cukup besar. Nah cuman kekhilafan kami adalah tadi
kita peliharanya kok di kolam terpal yang kecil dimensinya, hanya 2 kali 1 meter saja. Jadi pada saat kita ada gangguan kelistrikan sehingga filternya tidak berfungsi, aerasinya juga tidak berfungsi, langsung cepat mati kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan ya, jadi mohon sekali lagi, ayo kalau kita ingin membesarkan budidaya ikan koi, wajib di kolam besar. Kolam besar kami ini ukuran 4 kali 2 meter kawan-kawan. Oke ya kawan-kawan, itu aja nih yang bisa kami sharekan pada video kali ini. Terima kasih, salam dari Salami Channel, indahnya berbagi, dan terima kasih.